pilot ya. Seperti ini. Ya, terus? Nah, RIP-nya seperti ini. Masih 2 ini aja yang saya konfigurasi. Iya, terus? Lalu sama ini. Kira-kira apa ya masalahnya? Itu kamu masukkan IP network kan? Iya, di sini. Saya ambil dari sini. Tapi di sini jadi 0 ya. Di sini 31, di sini jadi 0. Ya, Apa itu emang kenapa? seperti itu? Kenapa alasannya, yo? Nggak tahu. Oke. Ya, jadi kenapa alasannya tadi kok jadi 0 semua? Kita harus Subnetnya ya. bukan subnet mas sih menurut Bukan. saya. Tapi kita lihat apa ya? Saya coba share screen dulu deh. Oke. Saya share screen ya. Oke. Saya gantian share screen. Oke. Sudah terlihat? Nah, udah. Oke. Kita buka dulu. Kita di sini ya. Ya. Mana tadi punya saya? 320. Mas Pak. Kita coba. Bukan yang ini. Yang mana ya? Ini kayaknya. Oke. Udah tampil juga kan? Ya, udah jelas ya. Udah. Oke. Show. IP. Tadi ada yang join. Siapa lagi nih? Oh, Mas Ferdinand. Oke. Oke, Mas Ferdinand udah masuk. Oke. RIP ya. Enggak salah ini OSPF, sorry. Oh, SPF. RIP mana ya? Oh, ini. Oh. IP. Oke. Nah, di sini kenapa alasannya tadi kok jadi 0 semua ya? Kenapa alasannya? Kita lihat pertama ya, kita di sini ada, saya punya di sini. Wah, ini nggak ada ini ya. Okelah, saya buat baru ya. Kenapa itu 0? Ya, kenapa alasannya? Alasan pertama itu adalah kita mengacu pada IP kelas ya, IP kelas. Di situ ada IP kelas A, B, C, D ya. IP kelas A, B, C, D. Nah, di join lagi nih. Siva. Ada join lagi bentar. Oke, sudah. Nah, alasannya pertama ya, tadi ya. Kenapa itu kok bisa 0? 0 itu kita lihat mengacu pada IP kelas ya. IP kelas itu kan aturannya gimana ya? IP kelas itu 0 sampai 127 dan lalu 128 sampai 191. Lalu
192 sampai 239. Dan IP itu IP kelas D itu 240 sampai 255 ya. Nah, ini aturannya. Nah, kita lihat begini. Pertama, kalau IP kelas A itu yang dilihat itu adalah seperti ini. Yang ini bagian segmen pertama nih. Ini kita sebut segmen. Nah, itu kita sebut segmen. Maka jaringannya adalah selebihnya ini adalah 0. Gitu. 0 ininya. Selanjutnya, kita lihat di sini. IP kelas B bagaimana IP kelas B? Kan aturannya di rentang 128 sampai 191, ya kan? Nah, jika saya buat 191 misal contoh, titik 0 ayo kan, 191, 16.0.0. Maka yang dilihat adalah di 2 segmen ini. Nah, situ. Maka yang selebihnya adalah 0. Itu IP network kelas B ya, kelas B. Nah, selanjutnya di sini kita ada IP kelas C. Jadi kalau saya IP kelas C 92 misalkan 168 titik misalkan 1.0, maka kita mengacu pada 3 segmen pertama ini ya, dari 192, 168, 1.0. Nah, selebihnya D ini kita tidak bisa pakai ya, karena ini semuanya kepakai misalkan, ini kepakai. For example, misalkan 31 misalkan 16.1, ya ini nggak bisa dipakai. Karena alasannya adalah di sini kan kita tidak memiliki network ya, kan udah habis semua tuh di 4 segmen itu ya, A, B, C, D ya. Kan di IP kelas versi 4 itu ada 4 segmen ya. Ada 4 segmen ya, 4 segmen itu apa sih maksudnya? Nah, segmen itu ya seperti ini ya, ini 10 kita sebut, segmen ya. Nih kita sebut segmen, terus ini 0 segmen ya, selanjutnya segmen dan seterusnya ya. Ya, jadi terdiri dari 4 segmen, lalu satu segmen itu ada berapa? Nah, di sini kita lihat di sini ya, ini kita lihat acuannya. Satu segmen itu terdiri dari 8 bit ya, 8 bit ya. Jika ini kita hitungkan ya, 4 ini maka totalnya adalah 32 bit. Nah, karena di IP versi 4 ya rule-nya IP versi 4 itu adalah 32 bit ya, pakai satuan bit. Terkecuali apabila kita menggunakan IP versi 6. Nah, kalau IP versi 6 itu kita menggunakan heksadesimal, ya heksadesimal. Nah, seperti contoh di sini ya. Kalau yang ini IP versi 4 ya. Maka 111, 11 dan seterusnya ya. Kan karena biner itu bilangannya hanya 0 dan 1 ya. 0 itu false ya, 1 itu true ya. Yes or no ya. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk mengetahui dari mana kok itu bisa 0, jadi jangan khawatir kok kita udah buat 10 itu karena dia hanya mengacu pada, ada namanya net host ya, net ID ya, kita mengenal namanya net ID, terus kita mengenal namanya host ID. Nah, net ID itu apa sih? Net ID itu adalah network ID ya, network ID ya. Network ID yang mana? Nah, ini network ID nih. Sorry, bukan. Ini network ID. Host ID yang mana? Adalah ini, yang 10 ini, gitu. Nah, terus kalau yang B ya, yang B ini IP kelas B, network-nya yang mana? Ya, network-nya adalah ini. Host ID yang mana? Yaitu adalah 191.16. Dan yang C, selanjutnya yang C bagaimana? Nah, host ID-nya yang mana? Host ID-nya adalah 192.168.1. Ini adalah host ID, lalu yang 0 ini, selebihnya ini, 0 ini ya di segmen keempat itu kita sebut
network ID. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang aturannya bagaimana ya, untuk masalah routing RIP ya, Routing Information Protocol ya. Khususnya itu di RIP versi 2 ya, version 2 ya. Pertama gini aturannya ya, saya sedikit kasih tahu. Pertama ya, kita lihat dulu nih ya, pertama kita pahami dulu topologinya, oke, ini bagaimana ya, dari topologi ini routernya ini pada terhubung kemana aja ya, ya. Contoh, seperti contoh misalkan di sini ya, saya, contohkan di Bukit Tinggi ya, di router Bukit Tinggi. Nah, saya buka ya, saya buka di sini. Nah, saya geser. Nah, patokannya bagaimana? Nih kita kita coba. Ini kita pakai config ya, biar lebih mudah karena yang GUI lebih mudah dibanding yang CLI ya. Nah, pertama kita lihat di sini. 172.16.00 itu yang mana? Ya. Kita lihat di sini yang mana 16. Berarti yang ini. Berarti yang terhubung adalah yang ke bawah ya, terhubung ke bawah. Maka yang terhubung yang mengarah ke bawah ya, khususnya di gigabit Ethernet 01 ya, 0/1, maka kita masukkan di situ. Oke. Selanjutnya, di sini ada 172.25.00 ya. Ini ngarah ke mana? Kita lihat di sini, ke mana dia? Berarti dia arah ke atas. Maka yang terhubung yang melalui ke atas ya, yang di gigabit Ethernet 00 di sini, maka kita masukkan itu 172.25.00 di situ. Ya, sebenarnya kita juga bisa kita masukkan misalkan 172.25.19.1 nanti otomatis dia akan mengikuti aturan rule-nya di IP kelas B, oke, B kelas B ya. Jadi ya ini yang 172.25 itu host ID, ya 0.0 adalah network ID ya. Nah, selanjutnya ada 192.168.3.0. Nah, itu yang kemana, ngarah kemana? Nah, di sini ngarah ke klien ya, ini ke sebelah kiri ini. Nah, kita masukkan di sini adalah yang IP klien ya, IP klien di sini, IP network klien. Karena di sini kita sudah lihat ya, di sini ya, di tabelnya ini kita di sini kan disuruh memasukkan network address. Ya, karena dia di sini kalau kita inputkan misalkan, eee, host ya, IP yang dapat digunakan, maka dia akan otomatis, diarahkan menjadi network ID ya. Nah, jadi belakangnya dia 000 gitu. Nah, biasa kalau network network address ya, network address itu jadi dia ke semua ya, ke semua, ya ke semua jaringan, ya ke semua jaringan, 0 ya. Terkecuali kalau kita mau spesifik misalkan kayak seperti ini. Nah, ini artinya spesifik nih, 23.1 ya. Kalau 0 ini kita sebutnya gini, 0 itu dia mengarah ke jaringan misalkan jaringan ke semua jaringan gitu loh. Itu, ya network address, ya. Sama juga seperti ini ya, kalau aturan di RIP routing-nya. Sama, ya misalkan di sini ya, saya di router Bayakumbuh nih. Contoh saya buka ya. Kita lihat aja di sini. Lihat di sini, kita RIP routing. Nah, kita lihat aja di sini. Aturannya seperti apa. Ingat yang terhubung ya, ingat yang terhubung, kita masukkan IP-nya. Ya, yang terhubung ya. Jangan yang nggak terhubung. Misalkan kita, konfigurasi nih, konfigurasi. Kita konfigurasi yang mana, kita masukin yang ini, padahal yang kita konfigurasi yang di sini, yang di router ini, ngapain jauh-jauh ke sini. Tapi kita konfigurasi yang terhubung aja nih. Nih, di sini kan ada kabel kabel cross ya di sini ya. Ya kalau di, simbol kayak, apa ya, bersambung gitu ya, titik-titik bersambung ini, nah itu
simbol kabel cross ya, kabel cross. Nah, di sini ya. Jadi kita harus sesuaikan ya. Misalnya di sini FA 00, nah itu ya. FA ini apa? Singkatan dari Fast Ethernet ya. Fast Ethernet 00 gitu ya. Di sini ya 172.25 ya. Maka di sini kita masukkan yang terhubung saja. Jangan kemana-mana. Misalkan kita mau masukin malah mau masukin yang ini ya, itu jauh. Kecuali kalau mungkin mainnya BGP ya, BGP Border Gateway Protocol. Nah, kalau Border Gateway Protocol kita harus memasukkan, router tetangga dulu ya, neighbor-nya dulu ya. Remote-nya kita mau ngarah ke tetangga ya, neighbor-nya gitu ya. Dan lalu sama seperti ini ya, misalkan yang Fast Ethernet 10 berarti mana nih? 1723 berarti ini kan, yang ini. Maka yang terhubung saja yang dimasukkan, dan selebihnya seperti itu. Deep routing, oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung? Cukup jelas ya. Cukup jelas? Oke, siap. Jadi saya rasa itu konfigurasi routing RIP saya itu nggak ada yang salah sih. Apa karena serial ya? Saya pakai serial. Nggak ngaruh ya, Nggak ngaruh. nggak ngaruh. Meskipun ini Oh, saya pakai serial atau mau pakai fiber optik ya, atau bahkan kalau kalau saya mau pakai SFP pun sekalipun ya, konverter segala macam, itu tidak akan pengaruh, asal kita, konfigurasinya udah benar, udah sesuai dengan SOP, ya standar operasi prosedur ya, gitu. Ya. Ya gitu. Ada lagi mungkin yang masih bingung? Silakan kita coba, bahas sebelum UTS. Mungkin dari Mas Ferdinand ada kendala tadi kayaknya WA ya, apa enggak ya? Mas lagi, Syifa gimana kabarnya? Bisa? Alhamdulillah pusing, Kak. Pusing? Yang di mananya pusing? Di bagian mana pusingnya? Kalau boleh tahu bagian mana yang pusing? Nanti kita coba, kupas tuntas lagi, kita coba bahas perlahan-lahan ya. Kira-kira apa yang menjadi kendala dan apa yang membuat bingung? Kalau sama saya mah feel free aja kalau mau nanya. Tapi saya lebih enak feel free-nya itu ya kayak gini, timbang lewat WA susah saya kasih taunya. Makanya saya agak sulit buat jelasin kalau di WA itu. Ada yang WA tuh, mendingan langsung aja buat misalkan kayak gini, pertemuan kayak gini. Buat pertemuan misalkan bisa ada kendala apa, nah nanti saya tampung dulu siapa aja, kalau itu nanti digabungkan. Atau bahkan juga ada juga ini yang apa ya, yang mau persiapan LSP, belajar privat, tapi akhirnya ya lolos juga. Awalnya sih ragu waktu itu, ragu ya, mau apa ya,
teman saya itu mau mundur, katanya kayaknya nggak Ini sanggup. kalau routernya nggak nyala gimana ya? Router Mm-mm. router nggak nyala. Oke. Di sini saya buat konsepnya ya. Router nggak nyala. Saya buat konsepnya. Oke. Saya di sini punya 2 router. Ya, 2 router itu PT router ya. Routernya router ke PC. Router ke PC. PC. Kayak gini nih. Aduh, nggak bisa share screen ya. Bisa, coba silakan saya screen. Saya stop dulu. Nah, udah. Oh, itu. Mic-nya belum dinyalakan. Belum di-unmute. Halo? Yang ini gimana nih? Yang ini nih. Halo, tes. Ya, masuk. Oh, gitu. Oke. Sudah, stop screen sekarang. Halo. Ya udah. Oke. Ini yang ini nih, yang di sini. Iya, dua-duanya kan? Ya, coba saya screen. Nagistanya coba di stop screen. Oke. Saya screen. Oke. Udah? Ya. Udah kok. Sudah tampil saya share screen-nya? Udah ya? Belum. Udah tampil belum? Belum. Udah ini. Belum. Oke, udah ya. Oke. Sekarang di sini Ih, kok belum sih? Kok ada? udah tampil belum Nagista? Di kamu udah tampil belum? Di aku belum terlihat, belum kelihatan. Di aku sih udah Coba tampil. keluar dulu, Mbak. Oke. Bagaimana? Sudah tampil Nagista? Oh, dia keluar. Oke, kita tunggu saja. Ya, paling saya mau sharing-sharing aja kali ya. Sedikit deh. Kalau ini. Bentar ya. Mana ya ini ya. Ini di-record ya. Ini di-record ya. Nanti kalau siapa yang mau ditonton lagi ya, mungkin ada temennya yang nggak bisa masuk, kita bisa ini. Oh ya, udah masuk nih. Oke, add meeting. Mungkin dari Mas Ferdinand ada masalah apa? Ada kendala? Masih aman, Mas. Aman, oke siap. Mungkin ada Cuma yang ingin ditanyakan apa unek-uneknya? tadi loh nggak bisa di-save. Iya. Jadi kalau di Cisco Packet Tracer itu kalau misal seandainya laptop blue screen atau apa mati itu nggak ada recovery-nya. Sebenarnya kayaknya itu nggak masalah apanya ya, laptopnya ya. Iya.
Terus apanya? Cuma pas mau nge-save terus ngasih nama, lalu nggak bisa di ngapa-ngapain. Nggak sudah ngapain? Nah, yang kedua saya coba gitu lagi dan nggak bisa lagi. Wah, gua Save-nya di sini kan? Gini kan? pakai Ctrl Save. Iya, ini kan yang ini kan kayak Ctrl S ini kan. Ya, Seharusnya yang mah save bisa. as, Mas. Ya, seharusnya sih bisa ya. Ya, itu makanya kok aneh. Ya oke, Nagista bagaimana? Sudah tampil? Udah. Oke, sip. Oke, di sini saya ada 2 ya. Ada 2 router ya. Router PT ya. 2 router PT, di sini masing-masing ada 1 komputer ya, 1 PC. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa dia nggak mau nyala gitu loh. Kenapa? Alasannya kenapa? Oke, saya coba ya. Di sini saya pakai ini. Dan satunya saya pakai ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa ini kok merah gitu loh. Apa penyebabnya merah? Nih. Padahal udah disambungin ya, udah pakai kabel ya. Kabel UTP di sini. Nih. Nah, pertama ya, yang jadi alasan ya, logisnya adalah, jadi kalau di Cisco ya, di alat router Cisco itu, ketika kita menghubungkan perangkat ya, khususnya klien nih, komputer ini kita sebut klien ya, komputer, laptop, terus tablet, iPad, ya, printer dan lain sebagainya, itu yang terhubung ke perangkatnya Cisco ya, routernya Cisco, itu interface-nya dia belum nyala. Nah, ini kita sebut interface ya. Nih, karena ini simulasi ya, ini kita sebut interface nih. Nih, yang merah ini. Merah ada FA00 ya, di sini juga ada FA00 dan lalu sini juga FA00. Nah, itu kita sebut interface. Ya, interface. Interface apa di situ? Interface Fast Ethernet 0/0. Kasih 0/0. Nah, jadi di router tersebut ya, belum kita nyalakan konfigurasinya, belum kita nyalakan interface-nya dari sisi routernya, gitu. Nah, sekarang bagaimana cara konfigurasinya ya, bagaimana cara menyalakan interface-nya. Nah, pertama kita coba ya, kita percobaan pakai yang aturan ini ya, yang sesuai dengan yang tadi dibahas, yang tadi ditunjukkan oleh Nagista. Nah, kita coba. Pertama kita masuk ke tab CLI ya, di command line interface. Kalau di sini kita no saja ya. Nah, saya sedikit menjelaskan ini kenapa kok harus no. Nah, jadi pertanyaan kenapa nih kok harus no? Kenapa kalau nggak yes? Nah, oke, baik. Nah, sedikit saya kasih tahu ya, saya sharing aja. Nah, di sini kalau misalkan kita yes, artinya kita akan dipandu ada guidance ya. Di situ ada panduan untuk mengkonfigurasi router tersebut gitu. Jadi ini itu berfungsi untuk mempermudah. Cuman kalau bagi saya ribet sih pakai ini. Jadi kita nggak lebih spesifik kalau kita menggunakan bantuan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan di sini ya itu alasannya. Oke. Sini saya no saja. Kita no. Kita Ctrl S saja ya. Ctrl C ya, itu saya Ctrl C. Membatalkan ya. Ya. Sekarang kita coba. Multi FA/0 0/0. Nah, sekarang saya enter. Oke. Ini sekarang saya sudah masuk di interface Fast Ethernet 00.
Sekarang saya tidak mengkonfigurasi IP address atau apapun di sini ya. Saya coba ingin menyalakan interface apakah bisa. Kita coba. No SH. SH ini dari singkatan dari shutdown. Kalau saya autocomplete ya. Ya seperti saya jelaskan yang sebelumnya ya di sesi sebelumnya itu kalau yang biasa main Linux pasti paham. Insya Allah. Ya. Dia ada namanya autocomplete. Ya autocomplete. Ya, ada autocomplete. Jadi kita mempermudah kalau kita nggak tahu komennya. Oke. Enter. Oke. Sekarang di sini udah nyala tuh. Nyala kan? Interface-nya nyala. Nah, sebaliknya sekarang saya coba ini. Apakah ada perbedaan juga? Apa sama aja? Bagaimana? Ya, cm int lalu int fa/0 enter no sh shutdown enter. Nah, sini udah state up ya. State up. Fast Ethernet change state up. Oke. Sekarang kita coba di sini kan udah nyala nih, ya. Udah nyala. Pertama kita coba buat IP address-nya ya, sederhana. Misalkan sini saya buat 8 1 ya 25 252. Saya menggunakan hanya 2 host saja ya yang dapat dipakai. Sudah, ini sudah saya buat. Dan sorry. Kan ini dulu, selesaikan dulu. Sekarang kita masukkan IP address dari sisi klien ya, dari sisi klien. Nah, desktop configuration. Ini 252. Nah, jangan lupa default gateway-nya. Oke, default gateway. Lalu sini kalau biar cepat kita copy paste aja. Saya biasanya pakai itu. Nah, kita masukkan di sisi klien ya. Di sini saya buat 2 ya. Nanti ada perbedaan, dia dari sisi kiri, sini sama sisi kanan. Oke, sini saya masukkan ini 2.2, lalu sini 252. Nah, hanya 2 host yang dapat dipakai ya. Nah, usable host. Oke. Saya buatkan di sini IP address-nya. Ini. Oke. 2R, jangan lupa. Ya. Dan ini merah, seharusnya ini sebenarnya hijau sih. Kita coba. Successful. Sini. Successful ya. Nah. Ini seharusnya nyala sebenarnya. Cuman entah kenapa ya, entah mengapa di sini seharusnya itu ya aturan seperti ini ya. Aturan dalam menghubungkan ya intermediary device ke end device ya. Jadi aturan gini. Note saya aturannya. Jika perangkat itu berbeda ya, jika perangkat itu berbeda ya, maka kita hubungkan menggunakan kabel straight ya, straight. Ini role-nya ya, roles ya, menghubungkan perangkat yang pertama nih, ini role-nya ya, role. Lalu rule 2 ya, jika perangkat itu sama
maka kita hubungkan ya, menggunakan kabel ya, jenis kabel cross. Nah, ini adalah aturannya. Nah, entah kenapa kalau di Cisco itu kadang seperti itu. Kalau dalam implementasi di lapangan ya, ini sebenarnya nggak bisa. Ya, nggak bisa ini. Nah, seperti yang tadi ini kan, ini, simbol putus-putus ini ya, garis putus-putus ini kan simbolnya kabel crossover ya di sini ya, ada ya keterangan di bawah ya, crossover. Sini ada yang garis lurus ya, garis lurus tanpa putus-putus itu adalah kabel straight through ya, straight through. Nah, seperti di rule sini ya, jika perangkat itu berbeda maka kita hubungkan menggunakan kabel straight. Nah, sekarang di sini perangkatnya berbeda. Maka aturannya, rule-nya itu yang sebenarnya adalah ini. Rule-nya ini seperti ini, bukan ini. Memang terkadang juga Cisco ini agak sedikit ini ya, aneh sih. Sebenarnya agak aneh gitu. Seharusnya ini kan sudah kita nyalakan nih, interface-nya udah up ya. Kalau misal saya do SA interface brief ya, apa ya, do show exit show IP interface brief. Ya, di sini kalau kita lihat ya, kita lihat verifikasi di sini ya, interface ya, ada di sini ada tab interface ya. Ada kolom interface ya, ada IP address. Sini ada ada method. Nah, di sini kita lihat flash Ethernet 0/0 ya. Dan lalu di sini IP address-nya adalah 192.21. Sini yes ya, manual up. Maksud manual ini adalah kita menghidupkannya secara manual ya, manual up. Nah, maka ini sebenarnya udah up nih. Sudah jalan. Coba saja kalau buktikan saja kalau misalkan teman-teman punya alat router ya, langsung hubungkan saja pakai kabel straight. Itu langsung bisa itu. Ya. Mau dia perangkat Cisco, D-Link ya, TP-Link ya, Tenda, Totolink ya, Microdic ya, atau perangkat lain ya, atau FortiGate ya, Juniper dan lain sebagainya, itu bisa itu. Nah, entah kalau di simulasi saya juga kurang paham juga mengapa seperti itu, agak anehnya seperti itu. Seharusnya aturannya di rule-nya itu seperti ini gitu. Nah, tadi yang jadi pertanyaannya Nagista adalah bagaimana cara menghidupkannya. Cukup tadi kita masuk ke interface ya. Nih di sini masuk interface flash Ethernet 00. Lalu kita masukkan no SH atau no shutdown untuk menghidupkan interface-nya. Mungkin itu. Ada yang masih kurang jelas? Silakan. Udah dicoba sih, tapi ini masih hijau. Masih merah. Nah, kalau misalnya masih merah, coba dipakai aturan yang kedua ini nih. Ini nih, pakai ini. Yang kabel cross ini. Coba. Bagaimana hasilnya? Bagaimana Syifa, udah paham? Paham tadi yang dijelaskan? Apa bingung?
Nggak apa-apa, nanya aja nggak apa-apa. Sharing aja, sharing. Mungkin kalau misalkan di sini ada teman-teman yang punya pengalaman ya, punya experience di jaringan juga nggak apa-apa, di networking nggak apa-apa. Bisa kolaborasi. Mas mau nanya cara hitung netmas itu gimana Mas ya? Hitung Saya lupa. netmas. Sama yang satunya itu apa ya? Lupa saya. Pas waktu OSPF itu kan masukkan 0.00 0.0.0.3 contohnya. Itu Mas. Oh, yang itu ya 00 itu. Iya. Oke. Sebenarnya begini. Kita coba ya. Nah, saya coba dimasukkan lewat Excel ya. Tadi bagaimana caranya kok tiba-tiba ada 0, 0, 0.00, habis itu tiba 3, 7 atau enggak berapa ya? 15 ya dan sebagainya. Nah, itu dari mana sih? Ya. Nah, gini. Itu kita menghitung atau menentukan wildcard. Itu wildcard ya. Kita bentuk wildcard. Taunya dari mana wildcard? Oke, kita coba balik ke misal di sini saya pakai yang udah jadi aja di sini. Contoh mana aja ya di sini. Nah, wildcard ya. Sekarang kita kita verifikasi dulu show IP route OSPF ya. Bentar. Nah, kita lihat di sini ada ya di sini. Enggak ada di sini. Show mungkin ada di sini kali ya. Running config. Nah, oke, di sini ada. Akhirnya ada. Nah, ini jadi pertanyaan adalah di sini ada network ya. Ini kita masukkan network. Nah, kalau terkhusus untuk di routing OSPF ya, OSPF atau Open Shortest Path First ya. Ini tidak bisa disamakan seperti RIP ya. Routing Information Protocol. Nggak bisa, oke. Jadi kita buat rule seperti ini. Ya, kita sesuaikan. No, bukan artinya apa ya, IP kelas B atau enggak. Karena di sini kan kita memakai berdasarkan subnet ya, subnet mask. Maka kalau misalkan meskipun itu kita menggunakan IP kelas B sekalipun, kalau kita menggunakan prefix di atas ya, kan dulu itu ada ketentuannya ya, /24 itu sampai /30 itu khusus IP kelas C ya. Terus selanjutnya kalau untuk IP kelas B dari 23 sampai 16 gitu, prefix 16 dan /15 sampai slash berapa di situ ya, 1 apa ya. Ya jadi itu dulu itu ada aturan gitu ya, aturan seperti itu. Nah karena oleh ARPA ya, bukan ARPA. Ada satuannya itu, satuan yang mengatur internet apa ya, ARPA apa ya. Mungkin boleh ada masukan atau apa, saya juga lupa. Nah itu ketika ada aturan ketika ada aturan ya, itu pokoknya yang mau pakai prefix berapa itu boleh. Mau dia IP kelas A, kelas B, kelas C itu diperbolehkan. Mau dia pakai prefix berapa. Nah sekarang itu udah nggak ada aturan lagi itu. Nah dari situ asal mulanya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan dari Mas Ferdinand adalah di sini 0.0.0 terus 3 ya, itu dari mana gitu ya. Nah, ini wildcard ya, ini wildcard. Taunya dari mana? Nah, pertama kita coba masuk dulu ke sini, config, kita masuk ke router, OSPF, kita di sini proses ID-nya berapa? Kita lihat di sini. Di sini ada proses ID-nya ada 200.
Kita masukkan proses ID. Proses ID itu kayak seperti kalau misalkan di Windows itu apa ya? Ada kayak services gitu ya. Kalau nggak salah itu ya. Nanti ada itu. Nah, itu kayak seperti itu gambarannya. SPF. Terus di sini saya masukkan network ya, contoh ya. Network 192 8. Nah, misalkan contoh aja nih contoh ya. Lalu sini. Nah, ini kalau saya tanda tanya ya. Kalau begini nggak bakal ini ya. Nggak bakal muncul kayak di atas ya. Kalau ini ya, kalau saya tanda tanya di sini tanpa spasi, maka dia akan menampilkan ini. ABCD ini maksudnya apa? Yaitu ini, IP address ini. Oke. Lalu kalau saya tanda spasi, itu adalah OSPF wildcard bits ya. Di situ. Nah, kita masukkan wildcard-nya yang mana? Nah, yang jadi pertanyaan adalah wildcard-nya kita menentukan berdasarkan ini. Contoh, di sini ada kalau yang ini mana ya? Ini deh yang lebih mudah, misalkan ya. Contoh yang 30. Sebenarnya sih sama aja. 30. Nih. Oke, kita balik ke Excel ya. Wildcard bits. Bit. Sini 255, 255, 255, 255. Nah, saya punya row seperti ini. Ya. Ada formula seperti ini, like this ya, like this. Sekarang di situ kan /30. /30 itu berapa? Aduh, sorry. /30. Nah, sekarang /30 itu berapa? Berapa apa ya desimalnya? Ya. Kan di sini kan, kalau di sini kan desimal tuh. Ya, desimal. Oke, kalau binarnya kan ini nih. Berarti ini totalnya semuanya ada di 30, pokoknya satu-satunya kan. Nah, udah ibaratnya langsung jadi aja. Jadi kalau yang 30 itu ada 255, 255, 255, 252. Di sini hasilnya, hasil wildcard. Berapa di sini hasil wildcard-nya? Adalah 3. Berarti adalah ini 0, 0, 0, 0. Nah, sorry. 3. Nah, maka wildcard dari prefix 30 atau /30 0.0.0.3. Jadi seperti itu. Nah, terus misalkan kalau masih bingung deh, apa? Kita coba buka IP class subnet aja. Nah, kita bisa lihat di sini ya, lihat di sini. Ya, kalau masih bingung, kita lihat aja sini. Kita ada di sini ada tabelnya ya, ada tabel subnet. Kalau 130 berapa ininya? Oh, 252. 129 berapa? Oh, ini 248. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita hanya patokan ini ya, kita nanti nggak tahu bagaimana cara menghitungnya. Tuh. Seperti itu. Kalau mau bisa cara menghitung, ada caranya. Di sini saya udah buat di sini. Kalau itu. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau masih bingung bagaimana menghitung wildcard? Ya, itu kita buat wildcard-nya ya berdasarkan dari apa yang kita tentukan ya, IP address-nya, alokasi IP-nya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Masih kurang jelas? Sudah Mas, jelas. Oke, siap. Mas Hafiz gimana? Ada kendala apa lagi? Mungkin bisa kita bahas. Yang tadi ya belum. Yang mana? RIP tadi. Oh, RIP belum jadi berarti. Saya coba ganti router, saya belum jadi. Oh, oke. Kita coba lagi ya. Sini saya coba buat baru ya. Coba. Ini saya sederhana aja ya, sederhana.
buatnya. Routing RIP ya, RIP. Benar. Kalau terlalu cepat bisa diomongin ya. Oke. Nah, sini saya buat ya. Ini sederhana aja. Oke. Ini IP address sudah saya buat. Ini 192.8.2.2. Oke. Slash berapa sih? Slash 30 ya, slash 30. Ini adalah IP client ya, 2.2 ini IP client. Ya, IP client di sini adalah 1.2. Kita lihat dari mana? Kita coba arahkan kursornya ke sini. Oh, 12. Oke, udah benar. Sini kita lihat 2.2. Oke, udah benar. Nah, sekarang ini kita udah buat IP address-nya di flash ethernet 00. Oke, sudah 1.1, udah 2.1. Oke, udah. Sekarang kita konfigurasi di serial. Nah, tadi yang jadi pertanyaan adalah kok Mas Iko pakai petir, kenapa nih pakai yang ini automatically? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan ya, ini apa sih? Apa bedanya sama yang lain? Bedanya adalah ketika kita menggunakan ini ya, ketika kita menggunakan ini, misalkan nih contoh sedikit saya kasih tahu dikit ya. Nah, ketika kita nggak tahu nih, misalkan nih, ini kan disimulasi nih, kita nggak tahu ini kita sebenarnya pakai kabel apa sih sebenarnya, ya kabel apa? Kalau misalkan ke router itu sebenarnya pakai kabel apa, ya? Atau router ke komputer atau router ke switch pakai apa? Kita bisa pakai ini. Dia akan secara otomatis akan menentukan apa yang kita inginkan gitu. Cuma yang jadi di sini adalah terkadang apa yang kita tentukan itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh kalau misalnya di Cisco ya, di real Cisco itu kita nggak bisa pakai gini, nggak bisa. Kenapa alasannya? Alasan logisnya adalah gini. Kan di sini kan biasanya ada kalau di Cisco itu ada apa ya? Ada penjelasan di sini, ada soal. Nanti dia akan suruh menentukan interface-nya gitu. Interface berapa gitu, flash Ethernet berapa, gigabit Ethernet berapa. Nah, kalau ini kan dia berdasarkan ya, dia misalkan contoh. Nah, dia itu berdasarkan paling atas ya, paling atas di sini. Misalkan ada banyak nih, misalnya flash Ethernet 00 misalkan. Nanti dia akan menentukan paling atas seperti itu. Oke. Nah, balik lagi kita ke sini. Di NTSE 0/2/. Oke. IP address. Sini saya buat 10 itu gini ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa kalau di serial itu kok di sini state to down? Padahal kan saya udah nyalain no shutdown di sini. Kenapa? Alasannya adalah di sini ya, ketika kita menyalakan interface di sisi router ini ya, di router yang sebelah ini ya, router 0 ya, di sini ini ada router 0. Di interface sebelah sini itu dia udah dinyalakan sebenarnya, sudah nyala. Hanya di interface tetangganya ya, di interface neighbor-nya ya, di router tetangganya itu belum kita konfigurasi untuk menyalakan interface-nya. Itu alasannya. Maka dia masih merah itu. Ya. Ini udah iPadOS. Ada. Nah, kita balik sini. Lanjut. Kita N, Alt P,
Sini NTSE address. Nah, dia baru nyala tuh. Kalau di kedua sisi ya, di kedua sisi sini ya. Ya, di SE20 ya sebelah sini sama SE20, kalau dia di kedua sisinya udah kita aktifkan, maka dia otomatis diaktif. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan seandainya di real-nya? Nah, di real-nya nih. Nah, kalau kita kan kita hanya biasa itu di simulasi ya. Kalau simulasi kan kita nggak begitu tahu ya, nggak tahu malah untuk segi fisiknya seperti apa, apakah itu udah nyala apa belum, kita nggak bisa tahu ya bagaimana itu. Kalau di sini kan tinggal nentuin, oh ini berarti belum nyala. Nah, kalau di real-nya ya, di real-nya itu kita bisa lihat, tapi lewat command line. Ya, nggak ada aturan yang namanya tuh pakai GUI itu nggak ada. Oh ya, tapi kalau untuk Cisco yang sekarang ini, yang saat ini itu udah ada ya. Ya apalagi kalau yang udah apa ya nama itu. Ya pokoknya si Cisco yang udah terbaru itu dia udah ada interface-nya ya. Udah ada UI-nya, udah enak gitu, udah ada user interface-nya. Lebih mudah lah gitu ya. Nah, kalau misalkan yang udah kayak gini, tapi rata-rata kalau yang buat yang GUI itu terbatas, kita konfigurasi terbatas, kita nggak bisa punya hak akses secara penuh, ya, super root ya, super user, nah, root ya, di Linux itu, show, apa ya, show, untuk memastikan ya, oh ya, IP intel brief. Nah, kita hanya bisa dapat melihat seperti ini. Oh, kita lihat, oh di sini udah nyala ternyata. Kita hanya bisa lihat ini, nggak bisa lihat kayak kita ini simulasi nih, oh iya ini udah hijau nih. Wah ini berarti udah nyala. Ah ini gampang. Tapi kalau misalkan di real ya, nggak bisa. Kita gimana mau lihat? Nah, kita masa kayak itu apa ya Jarvis itu yang ada itu nggak ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang udah deh ya. Pertama kita penguji cobaan dulu. Pertama kita ke lokal udah bisa belum? Lokal ini masih lokal ya antar klien dengan router ya, sama router. Lalu router dengan router bagaimana? Oke, udah bisa. Lalu sekarang dari klien ke sini apakah bisa violet? Sini violet, sini violet. Alasannya kenapa di situ? Kenapa bisa violet di situ? Ah, ini bikin pusing aja nih. Oke, biar nggak pusing, kita klik di router. Nah, alasan pertama adalah si router ini ya, dia belum PDKT nih sama si apa ya, si network ini ya, si jaringan ini. Belum PDKT nih, dia nggak tahu nih, ini ketika dia ngirim surat ya, misalkan kita ngirim surat. Nah, kalau di jaringan kan kita ngirim surat itu pakai ICMP ya. ICMP itu singkat dari Internet Control Message Protocol ya. Ketika kita ingin ngechat ya, misalkan chat ya, baru pertama kali lah. Misalkan contoh, "Hai, violet." Nah, dia kayak ibarat misalkan pulsanya nggak ada gitu ya, pulsanya nggak ada. Nah, jadi di sininya itu kita belum kenalin jaringan mereka, jaringan tetangganya gitu. Jadi kan kalau mau deketin kan kita harus kenal dulu kan. Itu kan alasan logisnya kan. Nggak mungkin tiba-tiba kerucuk tiba-tiba langsung jadian. Nah, nggak bisa. Ada rule-nya. Sama di dunia hidup itu ada rule-nya. Oke. Nah, mungkin ini saya agak sedikit bahas yang agar mudah dipahami ya. Nah, jadi gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita kenali dulu nih. Kita kenalin dulu jaringan tetangganya. Yang mana sih? Ya ini. Ini. Nih. Kalau saya bingung kita bisa lihat di config ya. Di RIP di sini kita lihat. Nah, sini kan network address. Oke. Kita balik lagi ke sini.
Enter. Nah, ini saya udah masuk di router RIP ya. Karena kan otomatis saya pakai GUI tadi, nggak sengaja langsung klik otomatis dia. Oke, di sini. Nah, kita masukkan network. Kita kenali dulu nih jaringan tetangganya. Jaringan tetangganya network. Mana ada? Bentar. Network. Sudah. Lalu no summary. Oke. And copy ya router RIP enter network enter oke 2R ini lupa di 2R dulu di save dulu. Oke, kita lihat di sini apakah sudah ada. Nah, sudah ya 2.0. Nah, kita coba tar. RIP. Oh ya ini belum ini. Yang kita kasih label dulu. S30. Ini kita di sisi sebelah sini, Oke. Nah. Nih kalau saya buat 1, ya di sini 1, nanti dia otomatis jadi 0. Akan menentukan berdasarkan pasnya. Tuh. Dia akan seperti ini. Sorry. Salah. Bentar. Kayaknya salah deh. Ini bukan tetangga, sorry. Mohon maaf. Sini adalah punya kita sendiri, sorry. Kita sendiri. No. Kita sendiri. Ya, bagian sini saya konfigurasinya yang router ini. Nah, 2.0. Sini juga sama ya. Oke. Bukan tangga. Add. Sudah. Oke, udah ya. Nah, di sini kita. Nah, sudah ya. Ya, sudah. Nah, dia udah saling kenal ya. Kenal. Udah bisa nih. Tuh. Mau di sebaliknya juga tetap bisa dia. Bisa berkomunikasi. Artinya apa? Ya. Artinya kita sudah mengenali jaringannya ya. Jaringan diri sendiri ya. Jadi tadi itu kesalahan, berarti kalau yang itu tadi yang saya maksud adalah yang statik. Nah, kalau statik iya. Dia ada namanya next hop gitu ya. Next hop, kita kenali jaringan tetangganya baru bisa. Nah, karena ini berhubung RIP ini adalah dynamic ya, dynamic routing ya, dynamic routing, maka kita kenali jaringan kita sendiri ya, khususnya network yang bagian sini ya, khususnya sini sama yang sini. Kan aturannya bagaimana? Aturannya yang terhubung ke arah sini ya, yang ke bawah, dan yang sini kita harus kenali terlebih dahulu. Maka baru bisa berkomunikasi.
Nah, yang jadi pertanyaan tadi Mas Hafiz, apa mungkin karena serialnya ya? Tidak. Tidak menjadi masalah. Mau pakai serial, mau pakai fiber optik, ya, mau pakai kabel UTP, STP, SFTP, FTP. Nah, itu nggak jadi masalah. Itu bisa. Asal kita benar konfigurasinya. Nah, mungkin seperti itu. Kan ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung? Boleh saya sharing sebentar? Oke, boleh silakan. Saya stop share screen. Saya tadi juga buat, tapi violet ya. Oh, buat juga. Coba Iya. Violetnya di mana? RIP-nya. Ini jaringan sendiri di sini, ya kan? Ya. Lalu ini di sini. Coba diam dulu, diam. Tahan dulu, tahan. Saya Oke. mau lihat dulu. Router 1, oke. Router 1 berarti networknya 172.16.0.0. Oke, sip. Lalu sini 10.0. Oke, udah sip. Udah sesuai SOP. Dan Oke. sebaliknya coba yang di router sebelahnya. Nah, router sebelahnya kita coba lihat. Nah, kita lihat di sini role-nya 16, 2, 16, 108, 20. Nah, ini udah oke. Ini kalau dari segi routingnya udah oke. Coba sekarang Oke. verifikasi. Verifikasinya coba komunikasi coba. Bisa nggak pakai Violet ya. Jika dari PC21 sampai ke router sini. coba dari sisi kliennya coba. Dari sisi kliennya udah dikonfigurasi sudah benar? Apa belum? Sudah. Coba saya lihat di PC PT21 ini yang sebelah sini. Sebelah Di kiri. sini. Ya PC ya. Coba lihat di desktop application 10.2. Nah, di sini ada yang salah nih. Ini ada yang salah nih. Apakah yang salah di situ? Ayo, coba problem solving. Gateway-nya. Nah, iya betul. Nah, gateway-nya. Nah, di situ saja udah salah di situ. Kan Harusnya aturannya satu apa? ya. Ya, nanti ya 1. Oh, saya kira di sini itu sama kayak network access. Oke, nanti saya coba bahas sedikit deh masalah itu. Kenapa kok 1 itu kenapa enggak 2, kenapa enggak 3 dan seterusnya. Oh, gitu ya. Nah, sekarang diubah jadi 1 coba. Sekarang coba komunikasi. Oh, Nah, tidak. mantap. Sip Oh lah. iya, paham. Sip. Oh iya. Jadi salah di sini ya, sepertinya. Ya, dari situ salah di situnya berarti. Iya. Ya. Oke, makasih Mas Riko. Oke, siap. Oke, sekarang saya coba jelasin ya kenapa itu tadi kenapa kok harus 1, kenapa harus 2, kenapa harus 3. Ya, saya sekali lagi ya di sini. Nah, kita coba. Nah, kita klik ini, kita buka ini. Sekarang API configuration, configuration di sini. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, kenapa kok harus 1 gitu loh. Kenapa? Mas, kenapa harus 1? Kenapa nggak buat 100 gitu? Kenapa nggak buat 200? Sekali-sekali kek? Sekali-sekali. Ya boleh, nanti kita coba. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa harus seperti itu? Oke, saya akan buat, simulasinya seperti apa. Sekarang di sini, sekarang saya akan buat sama router. Ini saya buat 1 ya, 1 aja. Router mana aja, misalkan di sini. Saya buat sini, taruh sini pinggir. Oke, sini. Lalu di sini ada PC ya, PC. Selanjutnya ada PC. Lalu di sini ini
misalkan ada swing, ada komputer di sini komputer. Now I want to connect ya, each of them ya. Nah, ini agak aneh sih, pakai otomatis aja nih. Nanti suka, oke. Tambahin dua komputer ya. Ini saya sini ada dua ya. Oke. Nah, oke sudah. Sekarang kita konfigurasi dulu IP address-nya ya. IP address. Kenapa keluar? Enggak. Ya, sini kita geser. Nah, sekarang kita fokus di sini ya, bagian sini saja. Kita kasih label alokasi IP-nya misalkan, oke lah. Misalkan, Mas kok pakai 192 terus sih? Cobalah yang lain. Oke, kita coba. 72. Mau berapa? 20. Oke, 16. Tik. Tuh. Berapa sih? 129. Kalau 30 nggak bisa. Terus sekali dong pakai IP kelas A. Oke, boleh. Silakan. Berapa? 18. Apa sini? 18. Apa lagi sini? 1. 129. 129. Nah, saat ini ya. Ini saya punya dua IP class yang berbeda ya. Jadi nanti perasaan 192 mulu, coba yang lain atau oke. Ya nanti nggak bingung nanti kenapa sih 192 mulu, emang nggak bisa pakai yang itu. Oke, kita coba. No and country ya, country lalu after that int gig /0 address ya. Tar. Oke, 172, 15. Oke, tadi kan kenapa sih kok 1 emang nggak bisa pakai 2 gitu, 3 gitu, 4? Oke, di sini saya buat 3 di sini ya, 3. Ini saya buat 3. Nah, prefiks 29 itu berapa belakangnya? Itu adalah 248. Lalu enter. No SH. Sudah. Ini siapa yang join nih? Ini ada yang mau join, bentar. Oke. Sudah ya tadi ya. Nah, sekarang yang sebelah sini yang gig. Karena ke 1. Oke. 15. Ini. Sorry. Ini harus berbeda, mohon maaf. Berarti ini saya buat 17.
Nah, nanti jadi pertanyaan, kenapa sih kok beda? Oke, nanti kita coba. Tenang, jangan khawatir. Kita tetap akan bahas. Tadi kan yang di sini kan yang sebelah sini gig 00 itu saya buat 3 ya. Saya buat 3. Terus ya ini apa ya, routernya ya. Ini sekarang coba saya buat 2. Oke, 2 deh. Biar ada perbedaan ya. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Ini noise udah state up ya. Oh ya, kenapa tadi saya nggak samain ya? Tadi alasannya kenapa saya tidak samain tadi ya? Karena di sini interface-nya udah berbeda ya. Ya interface ya, di gig 00 sama gig 01 itu berbeda. Maka di sini kalau saya arahkan ke sini ya, jika kita perhatikan di IP address ya, di IP address itu di situ, di IP address kan dia berbeda jadi harus memiliki IP address tersendiri. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya saya mungkin saya tambah switch mungkin iya bisa tetap pakai 1 ya 16.1 dan 16.2. Jadi seperti itu. Kayak ini sudah nih ya, sudah kita buat. Sudah, lalu kita balik ke klien ya. Kita masukkan klien. Klien, configuration. Lalu dibuat 3 sama saya tadi ya. 3. Ini saya copy paste aja ya. Kalau saya biasanya copy paste ya. Biar mudah ya. Ini cepat juga. Nah, ini saya buat 17. Nah, di sini ya tadi di sini apa ya? Kita lihat dulu. Oh, dibuat 2 berarti. Kalau dibuat 2 berarti ini saya buat 1. Sekarang saya balik nih. Kan ya, kalau tadi kan kok 1 mulu ya. Kan 1 di router, sekarang saya balik nih, saya balik. Sekarang yang 1 itu di klien, yang 2 itu di router ya. Oke, kita coba. Ini jangan ragu-ragu pokoknya. Oke. Nah, masuk sekarang saya coba komunikasi. Oke. Bisa ya? Bisa. Sekarang saya coba komunikasi ke sini. Coba komunikasi lagi sekali lagi. Loh, kok bisa, Mas? Kan kalau yang beda itu harus ini, routing. Nah, ini dia. Ini dia. Kenapa alasannya? Alasannya adalah kita begini, ini kan si klien ini ya, dia masih terhubung di satu jaringan lokal. Masih jaringan lokal, ya ini, dia masih dalam satu nih. Terkecuali for example, terkecuali kalau udah seperti ini. Ini kan udah berbeda nih, ya. Kalau misalkan ini pemain catur warna putih, ini pemain catur warna hitam, itu kan udah berbeda timnya, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau dia masih satu seperti ini ya, satu seperti ini, itu nggak perlu pakai routing, maka sudah cukup langsung kita konfigurasi IP address, sudah cukup selesai. Oke. Nah, sekarang saya coba pakai yang ini. Apa yang membedakan nanti ya? Oke. Kita enjoy aja. Relax. Mau sambil ngopi silakan. Ngopi atau sambil ngeteh atau sambil minum es boba. Nah, santai. Nah.
Oke. Sekarang kita coba komunikasi. Sebaliknya, oke. Successful ya, successful. Lah, Mas kok di sini kok nggak pakai gateway? Lah katanya diisi, harus diisi, bagaimana sih? Nah ini dia, aku suka nih. Alasannya kenapa saya nggak, mengisi ya, nggak di-input-kan, default gateway-nya, ya alasannya kenapa nih? Alasan logisnya adalah kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Si switch ini ya, si switch ini kita tidak dapat membuat segmen ya, membuat segmen baru, IP address baru, maka dia tidak bisa ya, tidak bisa. Kalaupun dia ada nih, ada ya, informasi ada, di switch itu kita buat IP address ada. Itu yang udah namanya ya kalau di network engineer kalau saya udah paham minimal 3 layer itu ya, ya dari bawah ya physical, habis itu apa lagi? Physical, sama physical, terus ada apa di situ? Data link ya, data link, terus ada lagi network. Kalau di ini kalau di OSI ya, OSI layer. Kalau di apa ya namanya? Di TCP IP layer ya, TCP IP layer. IP. Nah, itu kalau di TCP IP layer itu dia masih satu cakupan. Ya, kalau di physical sama data link ya, physical sama data link itu dia masih satu di apa ya? Apa nih kita sambil searching nggak apa-apa deh. Bentar. Ya kita buat saya juga ini. Bentar. Lihat. Bentar. Terus. Ya, benar kan benar. Saya buat memastikan aja, takut ragu. Network access ya, akses. Nah, si physical data link itu masih satu cakupan di network access kalau di TCP IP layer. Lalu di network itu adalah internet. Nah, itu lebih simpel ya di TCP IP layer. Ya, kalau yang di OSI kan dia agak lebih kompleks ya. Maka kalau di TCP itu dia dipermudah lah gitu ya. Nah, oke. Jadi kenapa saya nggak pakai default gateway ya? Default gateway, alasannya pertama si switch ini dia masuk di data link ya. Switch itu dimasuk di data link, di layer data link. Oke. Data link dia hanya mengenal apa itu namanya? Itu dia hanya mengenal seperti ini ya. And show MAC apa ya? MAC address. Nah, dia hanya mengenal ini. Nah, di switch itu dia hanya mengenal ini ya, alamat ini ya, MAC address. Nah, mungkin teman-teman sering lihat ya MAC address, mungkin masih dihiraukan kali ya. Apaan sih nggak terlalu penting inilah, penting kita pakai udah selesai. Udah, penting ya udah bebas kita bisa akses internet. Nah, ini ada sebenarnya itu ada cabangnya lagi, saya bukan cabang, ada ilmunya itu. Ya, kalau sepengetahuan saya, itu dia di MAC address itu ada kita mengenal, di kode uniknya itu ya. Ya kan ada kode unik ya. Ada kode unik. Mana ya? Kita coba buka ya. Kita kupas. Sini kita di sini karena saya pakai kabel internet kabel ya. Ethernet di sini saya konekkan ke UTP ya. Ada interface space Ethernet. Nah, di sini itu di kode unik itu dia memuat isi
pertama itu ada brand ya, vendor. Di situ ada vendor. Vendor dari mana sih? Contoh, di sini vendornya apa? Manufakturnya itu Realtek. Jadi misalkan di 2C ini misalkan 2C ini adalah vendornya Realtek. Tuh. Jadi itu apa ya? Physical address ya, MAC address itu punya kode uniknya masing-masing ya. Misalkan kalau vendor Realtek ini ya kode uniknya. Kalau misalkan apa ya? Apa namanya tuh? Pokoknya banyak lah. Pokoknya banyak gitu ya. Selain Realtek, apalagi tuh? Saya nggak hafal ya. Banyak pokoknya banyak lah, banyak di sini. Itu memuat isinya ya, memuat isi misalkan ada brand ya, di situ brand lalu nanti selebihnya itu apa ya, ada aturan lagi ya. Saya di sini ya, di kode unik MAC address ini. Tuh. Dia hanya mengenal ini ya di suite itu di sini. Nah, mungkin kita nggak begitu perhatiin kali ya. Biarin lah. Yang penting mah asal pakai lah udah. Yang penting kita bisa akses internet. Udah searching, udah googling dan lain sebagainya udah beres. Nah, gitu. Ini ada ilmunya nih. Ada apa ya penjelasannya itu ada. So ada di sebenarnya di modus Cisco juga ada. Cuman kalau di modus Cisco karena apa lagi kalau apa ya Cisco yang di Cisco itu tidak boleh disebarluaskan ya. Tidak boleh. Maka saya harus menjaga. Nggak bisa ya kalau yang untuk itu. Paling kalau untuk sekedar melihat apa itu mungkin boleh. Situ udah, ini udah ya. Jadi si default gateway ya, kan di sini kan ada default gateway. Default gateway itu adalah alamat IP si router. Ya. Jadi begini. Kita lihat sini. Ya. Default gateway ya, gateway itu adalah alamat IP router ya. Saya buat IP address ya. IP address router itu. Jadi default gateway ini adalah alamat IP address router. Ya. Maka di sini kita harus menginputkan ya MAC address default gateway, sorry. Default gateway. Ya, kita harus masukkan default gateway. Terus yang jadi pertanyaan, fungsinya buat apa sih? Ini nih masih bingung nih, apaan sih default gateway? Oke. Default gateway ya. Default gateway for example ya. Di sini saya pakai contoh ini. Seandainya jika saya tidak menggunakan gateway ya, default gateway atau gerbang ya, gerbang ya di sini kita nggak pakai misalkan for example ya sini. Maka ketika kita komunikasi ya, ingin komunikasi data ya khususnya di ICMP ya, Internet Control Message Protocol ke sini, dia bingung. Ya. Dia bingung. Ini siapa nih yang join? Tar ada yang join. Meeting. Oke, sudah semua lagi. Oke. Halo Berlian. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ya, jika saya tidak menggunakan default gateway ya, ketika si klien ini ya, misalkan ingin chatan ke sini. Ya, data dikirim pertama. Cek. Masuk ke sini ya. Ke suite. Woi, lu mau kemana? Oh, gue mau ke router. Router alamat IP-nya berapa gitu kan? Saya ini ya ilustrasi aja ya. Nah, misalkan dia kan cek. Woi, ini lu mau kemana? Mau jalan-jalan kemana sih? Ya mau kemana? Mau nganterin paket nih. Nganterin paket.
alamatnya mana? Wah, nggak tahu saya. Wah, saya nggak tahu alamatnya di mana. Nah, di sini udah di-drop dia sama dia, di-drop. Dia nggak tahu. Dia sendiri aja pun nggak tahu, ya, alamat si router itu kemana gitu loh. Ya, dia cuk, udah di-stop sampai sini dia, di-stop kan. Kalau misalkan apa ya, misalkan kalau cuman, apa ya, komputer dan langsung ke router mungkin langsung di-drop mungkin. Dia nggak tahu dia mau nganterin paket ke siapa ini, ya. Ngirim tiba-tiba di-drop ya, di-drop. Nah, dia nggak tahu, dia sendiri nggak tahu, waduh ini mau kemana, tujuannya kemana. Saya kayak contoh, for example, kita mau pergi misalkan mau berpergian ya. Kita nggak ada plan mau kemana, asal jalan aja nggak tahu tujuan. Ya udah, kan, jadi nggak jelas gitu. Ya sama seperti ini, ya, sama, ya sama seperti ini. Apalagi kalau misalkan Anda misalkan di sini, nah yang ini aja deh. Nah misalkan di sini saya ingin komunikasi, ingin nganter paket nih ke sini, ya, nganter paket deh, sini, paket kan ini kan kali kan udah successful ya, successful. Nah ketika dia kirim ya misalnya gini, masuk misalkan, masuk, terus dia nggak tahu, ya dia nggak tahu. Ya, dia pokoknya nggak tahu ya, pokoknya dia nggak bisa nerusin paket aja, gitu. Ya. Jadi default gateway ini ya, kalau kita pakai itu apa ya, untuk bisa saling dikenali oleh jaringan luar ya, di external network ya, network eksternal gitu. Nah ya gitu. Jadi, kesimpulan adalah default gateway itu adalah IP address router, oke? Sampai sini paham? Di IP address router. Jadi kalau misal kita memakai router, maka kita harus wajib memasukkan default gateway. Ya, jadi kalau misalkan seandainya kita nggak memasukkan ketika ingin mengirim paket keluar jaringan ya, sekarang apalagi udah berbeda router, bisa kayak gini, maka dia nggak tahu kemana sih paket itu akan diteruskan, gitu. Dia nggak ngerti dia tuh kemana sih, lo tujuannya mau kemana gitu loh. Lo harus punya tujuan nih, setelah lulus kuliah ini mau ngapain gitu, kayak gitu like this. Something like that, oke? Nah, gitu. Terus juga ada lagi nih, tapi ini agak advance sih, agak advance. Advance. Di sini ada juga kita bisa masukin IP address. Nah, IP address. Nah, IP address ini apa ya? Fungsinya itu adalah untuk SVI ya, SVI. Apa itu SVI? SVI itu adalah switch virtual interface. Nah, SVI ini. Nah, kita mengenal nanti kalau misalnya ini dikasih IP address, lah kan katanya switch itu hanya mengenali MAC address table. Gimana sih, bingung nih? Nah, oke, jangan membuat bingung. Nah, di sini saya coba jelasin. Kenapa ya? Kenapa di sini kok bisa kita masukkan IP address? Jadi ketika kita ingin menambahkan IP address, artinya itu kita akan menjadikan alih fungsi untuk remote ya, remoting ya. Kita harus remote. Ya, fungsinya jadi remote nih si switch ini nih ya. Kalau misal saya konfigurasi ya, kalau saya konfigurasi buat remote. Remote apa? Remote TV kah? Remote apakah? Remote AC? Bukan ya, bukan remote AC, bukan remote TV. Tapi fungsinya adalah buat meremote nih, misalkan kalau saya udah di jaringan luas nih, Nah, luas nih, udah pokoknya udah skala ISP udah saling terhubung nih. Misalkan nih saya nih, kalau NOC biasanya minta bawaan dulu misalkan telepon dulu, "Halo Bro, tolong, cekin, suite, misalkan suite di SMK A, tolong dong."
dicek IP-nya berapa sih? Misalkan ya, contoh ya. Oh oke siap, misalkan teknisi ya, saya mah kalau network engineering nggak usah gitu capek-capek, cuma nyuruh-nyuruh orang aja, gitu ya. Halo gimana? IP address-nya berapa? Oh ini sekian, 192.168, 11 misalkan. Oh itu oke. Siap nanti saya remote ya, saya konfigurasi, tenang. Oke siap. Nah udah siap nih ya. Udah di situ saya remote. Saya remote, fungsinya jadi remote. Nih saya remote ini si switch ini. Pakai apa? Pakai IP address. Ya. Kalau ingin meremote itu pastinya pakai IP address. Nggak bisa pakai MAC address. Tuh. Ya, kayak misalkan kalau apa ya? Namanya itu FTP apa ya? Ya FTP ya. Ya sama kayak seperti FTP ya, kita remote FTP ya gitu ya. Remote FTP ya sama seperti ini. Ya, tapi sebelum kita kita apa ya? Buat IP address ya biasanya kita harus hubungkan dulu dengan konsol. Nggak bisa sih kalau baru pertama kali beli alat, nggak bisa. Kita harus buat menghubungkan dulu ya misalkan udah kita buat skema jaringannya ya dari infrastruktur jaringannya udah oke, udah sip ya, udah jos misalkan. Udah dibuat IP address. Nah, baru kalau udah saling terhubung jaringan, dan so don't worry ya. Nah, tinggal kita ketahui aja ini IP address si switch berapa, lalu kita hubungkan saja. Dari mana? Misalkan, di ruangan apa, misalkan di ruangan IT misalkan ya. Oh ya udah kita konfigurasi itu aja, sambil tiduran. Enggak sambil tiduran lah, nggak sambil tiduran. Nggak sambil tiduran, nggak usah tiduran. Nah di situ ya, jadi kita fungsinya adalah buat meremote ya, buat meremote SVI ya. Itu kita mengenal namanya Switch Virtual Interface ya. Jadi kita membuat antarmuka virtual ya di situ. Ya, jadi kita bisa meremote ya. Nah, yang di remote itu protokol apa sih? Nah, ini dia. Nah, saya suka. Kita buka nih putih. Putih. Ya, ada putih nih. Saya suka sama putih. Putih, di sini ada putih. Nah, putih ini nggak tahu nih dia yang buat ini si developernya kenapa membuat kasih namanya putih. I don't know why. Nah, putih di sini putih ketika kita ingin meremote misalkan. Remote apa? Ah, menggunakan protokol apa? Ya ini bisa SSH ya, bisa telnet ya, telnet. Di telnet, bisa SSH. Nah, portnya berapa? Nah, di sini udah ditentuin di sini. Oh, portnya 22 toh. Telnet berapa? Oh, 23 toh. Ya, SSH. SSH sini kita masukkan di sini misalkan mau remote berapa misal 192 nah jangan 192 dah 192 mulu perasaan oke kita coba nih nah sekarang gini coba kita hubungan misalkan open oke nanti di otomatis langsung kita diarahkan ke masuk ke perangkatnya si switch ini kalau yang di real seperti ini ya di real itu saya seperti ini di real kita harus pakai putih ya pakai putih ya atau pakai extern ya atau pakai apa lagi? Banyak tool-nya ya. Bisa ini. Cuman saya sukanya yang open source, yang suka gratisan lah. I don't want to pay. I don't want to pay. Kalau pay ya lumayan. High price. Nah, sini ya. Nah, sini kita connect nanti gini. Kalau kalau di Cisco, kalau di simulasi ya mungkin seperti ini. Bukan. Di sini comment. Misalkan telnet. Bla 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 kita masukkan atau SSH. Kita masukkan username ya, baru bisa. Nanti dia akan menghubungkan kalau nggak SSH telnet gitu. SSH oke sudah. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dia masih bingung? Jelas, Mas. Oke, siap.
Oke, yang lainnya bagaimana? Muhammad Bintang, ada kendala apa? Ada masalah? Masalah hidup atau masalah apa mungkin bisa solusikan, saya atasi, malah menambah masalah yang ada. Yang lainnya mungkin silakan. Google Map. Udah nggak ada masalah lagi lah, atau bagaimana? Cukup sepertinya, Mas. Cukup ya. Yang Iya. lain bagaimana? Yang lain? Mas Ferdinand, Syifa, Mbak Syifa, Mbak Gana Gista, Mas Muhammad Bintang, bagaimana? Apakah kita akhiri saja? Atau masih ada yang ingin ditanyakan, masih bingung di bagian mananya, atau terlalu cepat, atau bagaimana? Atau terlalu sulit? Insya Allah sih saya kalau jelasin moga aja nggak sulit karena saya coba jabarkan ke lain biar maksudnya apa gitu. Soalnya kalau misalkan seandainya saya jelasin pakai teknis, wah repot sih teknis. Soalnya kan kalau kan beda ya, teknis misalkan ya teman-teman misalkan pakai bahasa teknis di programming ya, mungkin kalau misalnya dijelaskan ke network engineer ya mungkin ya bingung, sama sebaliknya gitu ya. Jadi makanya bagaimana saya jelaskan itu agar dapat dimengerti ya dengan analogi-analogi ya. Tuh, seperti itu. Apa kita akhiri saja apa bagaimana? Saya juga belum siap-siap, belum mandi. Pulang. Bagaimana Mbak Syifa? Cukup Riko, makasih ya. Oke, cukup ya. Cukup, kita coba akhiri saja ya. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Makasih Ya. Kak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Ya mungkin kalau misalnya suatu di salah satu teman-teman yang ingin karir di network engineer juga bisa. Ya, nanti apa saja nanti saya linkkan ya, saya koneksikan siapapun. Ya, insya Allah saya coba itu linkkan ya. Soalnya ada trainer juga yang mungkin bisa jadi patokan. Ya karena saya juga kalau mau sedikit cerita juga, ya saya arahnya bukan di sini. Ya, saya arahnya bukan di sini ya. Khususnya saya arahnya itu di telekomunikasi gitu. Nah, telekomunikasi ya saya bergelut di situ, ya saya paham di situ, ya lebih tertarik di situ ya sudah. Nah, tapi nggak jadi masalah buat saya meskipun saya salah jurusan gitu ya. Kalau saya katanya ya, ya gitu. Ya mungkin itu aja ya, nggak bisa panjang lebar mungkin ya. Ya cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop, saya akhiri.